Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan putus ada kendala, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia keluar aja dari aplikasi. Oke, semuanya malam ini insya Allah sesuai dengan janji dan yang terjadwal, kita akan membahas tentang pikun. Tentang apa ya? Kan ceritanya lupa ya. Jadi malam ini gue akan bahas tentang pikun. Sebenarnya wajar nggak sih kalau buat orang yang tua gitu loh. Dan kita nanti akan bahas ini apakah itu pikun, apakah pikun sama dengan lupa, apakah ada hubungan dengan si apa namanya kayak demensia atau Alzheimer segala macam. Dan ini adalah apa ya bahasan yang kompleks, bahasan yang cukup rumit kalau menurut gue. Dan gue jujur kurang mendalami hal ini dan gue akan ngobrol sama ahlinya yang memang seorang dokter spesialis saraf, teman gue yang memang dia mendalami kasus-kasus lupa pikun dan sebagaimana ya macamnya itu ya. Coba kita panggil dulu ya. Udah ada belum ya? Mestinya sih udah ada. Tadi udah janjian. Nah, tuh dia udah nongol. Ntar. Gue info. Udah nih nggak lupa tentang bahasannya pikun ya. Masih waiting. Tunggu. Nah, ini dia nih. Udah kelihatan? Halo, Nel, dengar suara gue nggak? Halo, Dengar kedengeran? ya? Ya. Oke, sip. Oke. Suara jelas. Teman-teman semua, ya, kenalin ya. Ini namanya Dr. Asnelia Devi Cesaria, spesialis saraf juga. Ini adalah teman gue yang sekarang berpraktek di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan di Rawamangun ya, Nel? Ya, Nel? Rumah Sakit Rawamangun sama Ah, BMC. oh, Bintang Bidakara Medical ya? Medical. Gue Buat deket rumah gue pensiunan di tuh. Indonesia. Oh, betul sekali Bank Indonesia. Oke, jadi ini Dokter Asnel ini ceritain teman-teman ya. Dia paling apa ya? Paling sering atau emang bidangnya dia di bidang saraf itu ada banyak dan salah satunya Dokter Asnel ini apa ya menjalani bidang yang urusannya sama pikun, sama lupa segala macam gitu kan ya. Tadi gue khawatir Nel, gue pikir lo lupa kalau jam Takutnya segini ada lupa ya. live. Oh iya, Iya, iya. gue Untung enggak gue ya. deg-degan, kali terlalu menjiwai peran gitu kan. Nah, Mendalami ya. Nah, ya makanya. Jadi kan ini dia bidangnya apa? Neurobehavior namanya Nel ya. Ya, nama kerennya sih Bener itu nggak? ya. Nama Nama kerennya, nama perusahaan Indonesianya itu. fungsi luhur. Bener, fungsi Ya, luhur ya. definisinya ya. Fungsi Coba kortikal luhur. ceritain dulu Nel. Ceritain Nel, fungsi luhur atau neurobehaviornya apa sih? Jadi kalau teman-teman yang di sini ada orang yang keluarganya yang suka lupa atau dia sendiri mulai lupa, kenapa harus datang ke dokter saraf, khususnya ke subdivisi neurobehavior ini? Emang ngapain aja tuh? Oke, ini sebelumnya suara jelas ya? Jauh Hah? atau gimana? Suara jelas Hah? ya? Hah? Nggak jelas kok, aku Ini bercanda, tentang bercanda, itu jelas, bukan jelas. tentang gangguan pendengaran. Ya udah, Eh, kebetulan soalnya aku nggak pakai earphone nih, jelas ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jelas, jelas. Oh ya udah. Neurobehavior apa ya? Dia betul bagian dari neurologi yang memang mendalami tentang kemampuan kognitif. Kognitif tuh berarti kemampuan untuk berpikir, eh, kompleks ya kalau berpikir tuh. Jadi bukan hanya motorik aja mungkin yang tahu teman-teman kalau motorik ya itu nggak bisa gerak gitu kan. Kalau Mm-mm. sensorik nggak bisa gitu. Tapi semuanya itu kalau tanpa koordinasi di yaitu vertikal luhurnya itu ya jadi tidak ada proses dalam berpikirnya. Jadi gerak gerak mau ngapain gitu Mm-mm. bisa merasa tapi abis itu dirasain terus mau diapain. Kita kalau panas kan kepanasan nih kita langsung mengambil suatu keputusan kan ya kita cabut tangan Angkat. kita jangan sampai gosong nah misalnya gitu Nah, gerak mau ngambil pulpen nih misalnya ini ada pulpen ngambilnya gini atau dua jari gitu kan misalnya nah itu kan berpikir untuk pola berpikirnya bagaimana nah ini oke. bidangnya arah itulah ya gampangnya. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau misalnya itu secara gampangnya lebih ke arah yang gerakannya halus-halus atau sesuatu yang lebih soft ya, bener nggak sih? Jadi bukan cuman gerak, bukan cuman rasa, tapi lebih ke fungsi yang lebih tinggi dari itu. Ya, Koordinasi bahasa ini yang kerennya paling gitu. tinggi gitu. Makanya Yang paling namanya tinggi. labelnya fungsi kortikal luhur gitu. Jadi dia yang paling Oh, tinggi karena dia bisa manage semuanya.
Oke, kata-kata luhur itu mungkin kayak berbudi luhur, jadi sangat-sangat penting, sangat-sangat agung. Lebat. Oke. Iya, ya mungkin ceritanya gitulah. Kita mesti agak lebih dikit biar gampang diingat gitu kan. Iya. Nah, nah, ini terkait masalah neurobehavior. Apa aja sih pasien-pasien yang masuk ke yang yang bisa ditangani atau dikonsultasikan ke divisi neurobehavior atau fungsi luhur ini, Nel? Iya, seringnya yang paling banyak keluhannya gangguan memori ya. Jadi sering lupa Mm-mm. yang paling sering sih Sering lupa. sebetulnya. Oke. Habis itu apa lagi? Kemudian kalau udah ada sering lupa, mungkin ada yang laporan nih dari pasiennya atau keluarganya nih, kok ada yang berbeda ya dari Beda pasiennya. apanya nih? Kok berbeda ya, selain saya sering lupa, kok saya tidak mengenali ini keluarga misalnya, atau lupa memang dengan keluarga, tapi ketika sudah dikenalkan kembali kok enggak gitu ya, terus suka Mm-mm. terganggu siang malam mungkin seringnya. Terus dia berangkat ke pasar padahal udah malam gitu kan. Oke. Dia Nah itu nggak gangguan tahu waktu ya. disorientasi tuh. Ya, disorientasi Hmm. waktu, yang tadi disorientasi orang ya, terus kemudian disorientasi tempat ya, mau ke kamar mandi, kok salah, pipisnya ke kamarnya dia, beloknya salah nih misalnya. Oke. Lapar misalnya, nih kayak gitu deh Uh-uh. keluhannya. Ada gangguan bicara juga, kadang-kadang kok Mm-mm. ngomongnya jadi susah nih, Mm. gitu nggak bisa ngomongnya atau kok nggak ngerti nih apa yang Oh, dibicarakan oleh orang lain. di sini Atau ada bahkan keluarnya bingung. Di sini iya, ada keluarnya bingung ya. ngeluarinnya susah, atau malah ada orang Oke. ngomong ini aku dia nggak ngerti nih maksudnya apa, nyambungnya lain. Mm-mm. nah, Hmm. terus bisa juga ada yang merasa kok susah ya menentukan sesuatu nih, mau ini apa ini ya gitu, bingung Mm-mm. Oke. misalnya gitu, macam-macam Nggak bisa ngambil keputusan. Nggak bisa iya ngambil betul. keputusan. Oke. Mm-mm. Jadi gampangnya kalau misalnya pasien-pasien yang dikonsultasikan ke fungsi luhur adalah pasien yang kalau main gitar tuh nggak stem gitu Nel ya. Nggak stem nih. Nggak ngepas ya, nggak nyetem. Iya. Nih kok ada yang aneh nih. Maksudnya orang itu hidup-hidup, sehat tampak sehat, cuman kok kayaknya perilakunya ada yang ini nggak stem nih gitu ya. Yes. Nah, ini Oke. tadi perilaku tuh lain lagi. Jadi Oh, lain lagi. memang kadang diseringi juga dengan gangguan perilaku. Nah, itu Emang kalau nanti yang tadi bukan perilaku ya? Kalau yang apa? tadi bukan perilaku. Kalau yang tadi kita sebut ini bukan Kognitif. perilaku, beda. Nah, ini masih bagian Kognitif. dari kognitif. Jadi kalau kita bicara domain tuh hal yang paling apa ya dipengaruhi oleh kognitif tuh ya 5 domain tadi tuh yang udah disebutin. Hmm, Mm-mm. ada juga yang gangguan atensi ya, konsentrasi kok nggak bisa sih, nggak nangkep-nangkep nih karena nggak konsen atau tidak atensi malah sama sekali. Kalau gangguan perilaku misalnya lain lagi ya, bisa agresif, ya Oke, misalnya kok jadi sering ngamuk-ngamuk. marah-marah, Oke, heeh. terus sedih terus misalnya, lain-lain deh, macam-macam. Jadi Nah, bisa meliputi gangguan perilaku juga. Selain yang tadi tuh, yang tadi gangguan kognitif. Jadi memang harus kita bedain deh. Tapi oke. dua-duanya Nah, merupakan gejala yang sering datang ke kita. yang sering datang. Nah, berarti kan kalau kayak gitu Hmm. pasiennya banyak kan orang usia lanjut, bener nggak? Kebanyakan iya, Kebanyakan tapi iya. makin kesini orang makin kritis ya, Zik. Jadi Mm-mm. di usia 50-an atau 40-an kadang udah mulai kritis, kok aku berasa beda ya gitu. Kok aku Oke, jadi bagus sering dong. lupa Dia janji nggak. ya. Nah, lupa janji deh yang paling sering mungkin Ah, ya ah, ah, ah. di bawah 60 tuh ya, sebelum umur 60 kadang suka begitu tuh keluhannya gitu. Nah, makin kritis orang tersebut, makin tinggi mungkin jabatannya atau makin tinggi tanggung jawabnya, dia makin apa ya, mau memeriksakan dirinya. Tren sekarang sih begitu. Kalau dulu kan Oke. ya udahlah biarin aja gitu kan, namanya juga tua Hmm. gitu. Nah, sekarang juga banyak kok anak-anaknya ya yang membawa orang tuanya ke kita nih buat diperiksa, karena makin kritis anak-anaknya, pengennya orang tuanya bisa apa ya, lebih bisa berkualitas lah dibanding Ya. kalau dia lupa-lupa terus mungkin ya, dan mengganggu anaknya mungkin, supaya dia Mm-mm. bisa kerja nih dan orang tuanya bisa apa ya, kualitasnya bagus, jadi nggak tergantung sama dia. Makanya banyak juga ya sekarang yang sudah memeriksakan ke dokter.
Nah, cocok nih. Berarti kan tadi kan disebutkan pasiennya memang kebanyakan orang tua, tapi artinya nggak semua. Dan banyak kan Nah, masalah di memori. Anggapan atau stigma di masyarakat adalah mengatakan yang namanya orang tua mah pikun lupa jamak wajar. Bener nggak? Nah, terbuka jam 19:12. Coba bener nggak, Del? ini kayak pengadilan ya. Ya iya, jadi sebenarnya lupa sendiri ini ada yang lupa wajar ya. Nah, Jadi gitu. memang dan kita kalau misalnya secara objektif ada pemeriksaan di kita pun kenapa sih kok poinnya nggak absolut, misalnya poinnya absolut 30 tuh adalah normal, absolutely 30 titik gitu, nggak ada tawar-menawar angkanya berapa. Nah, di Mm-mm. pemeriksaan kita aja tuh dia ada range-nya, kisaran. Nah, kisarannya cukup lebar kok, sekian sampai sekian, misalnya 26 sampai 30, 24 sampai 30. Jadi normalnya sendiri pun punya range sebetulnya. Jadi bukan absolut. Mm-mm. Jadi orang tuh ada juga yang lupa wajar, tapi lupanya ini yang seperti apa? Nah, kalau lupanya sudah mengganggu aktivitas dia hariannya, ya kan, makin lama kok makin menurun. Nah, ini Mm-mm. memang segera diperiksakan dan justru nggak dianggap lumrah nih justru. Kalau sekarang kita malah bersikap secepat-cepatnya bisa bertindak supaya dia tidak tambah menurun kondisinya. Nggak makin lupa gitu Gitu. intinya. Nggak makin lupa. Nah, sekarang Ah, kita bisa ah. preventif ke arah situ. Nah, lupa yang wajar gimana emang tadi tuh? Kayaknya menarik tuh dibilang lupa yang wajar. Karena gue juga sering lupa nih, apakah gue lupa wajar atau gue pikun prekok gitu kan. Iya, ya, jadi apa ya? Misalnya kita pasti lupa dong waktu di dalam kandungan nih. Masih inget nggak? Di dalam kandungan tuh gue ngapain aja? gue ingat air ketuban gue warnanya pink. Itu kan katanya. Enggak, Tapi inget nggak kejadiannya? Enggak ya? enggak. Oke, Oke, contohnya terus begitu. misalnya, nah, jadi itu memori kita tuh kayak gelas sih sebenarnya. Kalau aku sering bikin apa ya, analoginya tuh ke gelas deh. Gelas itu diisi air terus menerusnya, gelas yang cembung gitu diisi air terus menerus. Biasanya tuh yang paling bawah dia akan mengendap nih. Jadi itulah Mm-mm. yang memori, biasanya memori yang yang paling berkesan. Paling berkesan Oke. tuh pasti bisa paling sedih banget, paling bahagia banget, paling menderita banget. Pokoknya yang terlalu-terlalu itu pasti membekas dia adanya di dasar gelas. Tapi di permukaan gelas karena itu akan terus dikucur terus gitu ya airnya, bagian permukaannya pasti akan luber dan keluar. Nah, jadi Mm-mm. ini hal-hal yang kita bisa abaikan atau secara nggak langsung ternyata kita mengabaikan itu. Misalnya karena kita nggak atensi ke situ, ya kan nggak perhatian. Jadi ya udah kita lupa. Nah, kalau di Oke. kitab itu di Al-Quran ya juga ada ya hal-hal memang yang harusnya kita lupain gitu. Memang kita lupa. Dasarnya juga itu. Kalau bicara di agama, di kitab kita kalau misalnya Al-Quran tuh banyak banget tuh dibahas tentang lupa-lupa gitu ya. Apabila Nabi kenapa kita lupakan apa tuh banyak banget. Kita bicara kalau misalnya ke arah agama di kitab kita ada. Jadi ini udah dibahas juga nih, sebetulnya memang ada. Nah, tapi kenapa sih emang perlu lupa? Jadi mungkin diciptakan lupanya ini nih karena ya nggak perlu nih diinget. Kalau misalnya diinget nanti Mm. kitanya jadi nggak bisa maju ke depan, malah jadi takut menghadapi Nah, sesuatu, atau ternyata malah kita nggak bisa apa ya mengerjakan hal yang saat ini karena terlalu terbayang dengan kegiatan atau yang kita ingat sebelumnya gitu. Jadi memang ada hal yang seperti itu. kalau Oke. kayak lupa-lupa yang gampang deh, naruh kacamata, kunci mobil di mana itu sebenarnya masalah nggak sih? Itu hal yang harus dikhawatirkan nggak sih? Atau buat Iya. lucu-lucuan doang? Nah, itu mana tuh? Iya, pertama kita atensi nggak sih, gitu ya. Kita Mm-mm. perhatian nggak sih terhadap hal itu. Misalnya nih, kalau aku nih mau ada hajatan nih, Jik jangan lupa ya acara gue nih, gitu ya, hari Mm-mm. Minggu. Karena kita sahabatan mungkin, karena kita teman deket, acaranya penting, berarti kita perhatian dong ke situ. Nah, ini akan Pasti gue remind datang dong, pasti gue datang Nah, gitu kan. remind ke otak Mm. kita nih bahwa wah ini mesti datang nih. Nggak enak nih aslinya Mm. mau ngadain acara apa-apa gimana. Ya, nah karena kita perhatian kita nggak bakal lupa. Tapi kalau Oke. misalnya
misalnya ngundang nih orang lain gitu kan, aduh malah nggak bisa hari weekday ya. Jadi istilahnya kita mengabaikan hal tersebut secara nggak langsung, kita nggak atensi ke situ, kita Oke. lupa. Nah, jadi Oh. hati-hati terhadap itu. Jadi bukan berarti kita gangguannya kita lupa, kita punya Mm-mm. penyakit. Nah, cek dulu apakah kita sudah atensi atau konsentrasi deh terhadap hal tersebut yang untuk kita ingat. Nah, kalau kita nggak ke arah sana, ya nggak bakalan kita ingat karena nggak jadi notice gitu ya buat kita sendiri. Terus tadi naruh Nah, barang, naruh ah, barang segala macam. Nah, ini kebiasaan nih biasanya, bukan tuh berarti suatu penyakit ya untuk lupa. Naruh barangnya asal nggak pada mm-mm. tempatnya. Nah, jadi ya tadi di mana tuh ya? Nah, gitu. Jadi itu juga sama, nggak perhatian naruhnya ke situ. Tapi kalau memang pembiasaannya memang sudah naruh nih kacamata harus di situ, gantungan kuncinya, apa kunci ya digantung di situ. Nah, kita pasti akan terrecord nih. Oh, kalau nyari gantungan kunci cek dulu dong di situ. Jadi ini Mm-mm. tergantung juga nih pembiasaan, bukan penyakit loh ya ini habit. Oke. Nah, cuman Hmm. kan tuh tadi kan nyebut atensi. Nah, ini rancu nih. Bahaya gini, bahaya Hmm. ini. Kadang Hmm. kalau misalnya ada orang suami istri nih, terus kita Hmm. lupa istri bisa nitip apaan. Ntar kalau dengar dengar statement ini, istri kan bilang, oh gitu ya, kamu nggak perhatian sama aku kan gitu kan. Jadi berabe nih. Padahal Hmm. mungkin si suami bukan nggak perhatian, tapi terlalu multitasking. Mungkin di kantor banyak urusan tuh. Itu bikin bisa ngaruh nggak? Bisa. Jadi Oke, si selamat ya suami para suami ya, selamat. Selamat. iya, karena perhatian nggak sih suami terhadap memonya ya, pesannya si istri. Mm-mm. Kalau tergantung apa penyampaian kalau menurut aku ya. Jadi si istri nyampeinnya bener nggak? Ya, jadi ini juga tergantung tata cara komunikasi ya. Ini next kita jadi komunikasi nih, karena kalau misalnya ngomongnya aja nggak tatap muka sambil ngerjain sesuatu, vokalisasinya juga nggak nyampe gitu ya, nggak ada intonasi khusus bahwa ini penting loh, tolong Hmm. beli nih pesanan Eke gitu kan ya. Ya, Nah, jadi uh-uh. seperti itu nggak ada penekanan khusus, si suami yang nyambi juga ngedengerinnya sambil benerin mobil lah, sambil ngapain. Nah, ini dianggap lalu, angin lalu aja gitu. Jadi pas on the spot lupa. Nah, ini seringnya malah jadi ada pertengkaran misalnya ya Mm-mm. di keluarga gara-gara hal sepele kayak gini. Ubah dulu deh kebiasaannya, ubah dulu deh tata cara penyampaiannya. Ini akan lebih match ya, selain bisa memperbaiki hubungan, bukan berarti ini obatnya apa nih, saya sering lupa nih, istri saya sering Oke. pesen begitu, enggak ya, cek dulu semuanya. Makanya kita konsultasi ke dokter nih buat ngebahas ini dulu nih, runutin ke belakang, nggak melulu terus Mm-mm. saya kenapa gitu ya, nggak gitu. Ya, dan Cewek nggak juga melulu mesti pakai cek obat. dulu. Yes, nggak selalu obat. Kalau orang biasanya atau pasien yang datang ke aku nih, aku runut dulu nih, dia kenapanya dulu, backgroundnya kenapa, ada masalah lain mungkin, ada stresor, ada penyakit apa namanya penyerta mungkin ya, jadi nggak gampang bahwa ya udah nih pikun nih pasti enggak gitu. Jadi Mm-mm. dibahas dulu latar belakangnya. Tadi Oke. multitasking bener loh, yang tadi udah dibilang kebanyakan apa ya, prioritas ya, Mm-mm. jadi semua Mm-mm. dikerjain in one time gitu. Ya udah bubar Oke. karena nggak punya skala prioritas nih, nggak disusun things to do-nya apa gitu ya, terlewat. Ya balik lagi, itu juga bukan penyakit, tapi cara kita untuk memperbaikinya itu bisa banget tanpa obat, dan ini bukan penyakit ya. Cenderung kebiasaan dan latihan pola hidup sih sebenarnya ya. Benar. Oke. Jadi kalau misalnya secara umum nih, kalau ada orang bilang lupa sama pikun sama nggak? Beda dong. Eh, Sebenarnya kalau pikun itu entah kenapa bahasa Indonesianya ya yang Iya. diasumsikan ke orang tua ya kesannya. Padahal mah Nah, dia lupa juga. Itu dia lupa sama-sama aja juga. sebetulnya. Asumsi Sama aja aja. itu. Cuman jadi kalau orang tua pikun wajar nggak? Kita lihat kalau misalnya sudah terganggu aktivitas hariannya, ini sebenarnya nggak wajar gitu. Oke, itu kata kuncinya ya. Jadi kalau Ya. cuma lupa-lupa dikit mah nggak ngaruh usia ya, karena bisa ada faktor tadi, ada faktor atensi, prioritas segala macam kan, multitasking, itu semua bisa kena semua usia, tergantung masalahnya prioritas dia atau cara dia nangkep atau atensinya. Cuma kalau dia udah ada gangguan aktivitas hari-hari pada orang tua, itu masalah.
bermasalah. Dan bukan Masalah. lupa aja, dia disertai yang lain nggak? Yang tadi, ya, Nah, apa yang lain itu jangan-jangan apa tuh? gangguan komunikasi, Oke. atau dia gangguan berpikir kompleks ya, menentukan sikap, bingung dan lain-lain. Mungkin lupanya dominan. Tapi ada Mm-mm. lagi nggak sih satu atau dua lagi gejala yang lain yang tadi plus dengan gangguan aktivitas harian. Nah, itu berobat deh. Nah, itu Apa yang tuh gawat. aktivitas harian itu? Aktivitas hariannya apa tuh yang terganggu? Yang kita harus aware apa? Aktivitas Aktivitas hariannya. harian. Aktivitas harian tuh yang sederhana kayak makan sendiri, Mm-mm. terus bisa apa toileting ya ke kamar mandi, Pakai mandi, baju pakai baju gitu ya. sendiri. Oke. Jadi yang sederhana harian yang dia kerjakan. Kalau itu aja udah berubah, kalau pasiennya menyadari itu masih bagus ya. Jadi kita bisa Mm-mm. preventif lebih awal. Tapi kalau ini pasien yang nggak menyadari, terus dia dikeluhkan oleh keluarganya atau pasangannya, berarti ini sudah ada sesuatu yang cukup berat. Kebanyakan pasiennya sadar apa enggak sih apa namanya keluarganya yang bawa biasanya? Dia sadar nggak? 50-50 yang 50-50 ya. kalau yang datang ke klinik ya, karena sekarang Uh-uh. ya itu orang makin kritis, jadi bawa dirinya sendiri untuk memeriksakan. Nah, Oh, sebagian juga bagus dong. sebagian juga tetap masih dibawa sama keluarganya. Oke. Jadi kalau pikun atau lupa pada orang tua yang tidak wajar adalah yang dia udah ada gejala perintilan itu ada saudara-saudaranya ya, ada perhiasannya, nggak bisa ke kamar mandi, pasang baju keder, makan ngaco gitu kan ya. Makan nih maksudnya ngaco dia sulit untuk makan, dia nggak tahu cara makan atau jadi makan 2 kali karena dia lupa udah makan. Nah, iya. Jadi kalau dia lupanya, berarti dia lupa nih, udah makan tadi, minta makan lagi, ya kan? Oke. Nah, terus kalau misalnya dia juga dengan gangguan perilaku, berarti udah dia udah makan nih tadi, terus dia minta Mm-mm. makan lagi karena dia lupa. Udah itu kalau ada Ya. gangguan perilaku, dia marah. Kok aku nggak dikasih makan sih Oh. gitu? Kamu ya? Oh, Kan iya iya dia iya iya. menuduh Iya. menuduh orang gitu kan, menuduh orang. Kamu nih nggak mau kasih makan aku takut rugi ya? Macam-macam segala macam deh. Padahal mah enggak, Mm-mm. itu baru 5 menit yang lalu dia udah makan, takutnya muntah misalnya kan orang tuanya kayak gitu. Jadi itu sudah Mm-mm. dengan gangguan perilaku ya kan dan terganggu kegiatan hariannya. Nah, berarti ini yang Dan mesti. terganggu orang lain juga ya, terganggu orang lain juga pastinya. Benar. Kalau kayak gini nih Oke. biasanya dilaporkan dari orang lain berarti kan. Akhirnya Mm-mm, keluarganya bawa, mm-mm. kok ayah saya begitu ya kemarin udah dikasih makan satu, terus minta lagi, perasaan udah makan kok nggak kenyang-kenyang misalnya. Terus marah-marah ke saya katanya nggak boleh saya nggak kasih makan dia. Nah, itu kan udah Nah, sesuatu nih. Kayak gitu ya contohnya. Atau oke. kalau makan misalnya salah nih, masa sup di piring ceper gitu kan. Oh, harusnya di mangkok. Nah, dia Ah, nyendok ah, sendiri benar bisa karena dia nggak ada gangguan motorik toh. Tapi kok dia ah, nyendokin semua berkuah-kuah banyak sampai piringnya luber misalnya, piringnya ah. piring ceper. Berarti kan udah ada sesuatu nih. Ini gangguan visuospasial, tandanya gangguan terhadap apa namanya Bentuk, 2 dan 3 bentuk ya. dimensinya nih. Ah, ah. Hmm, gitu. Mm-mm. Oh, Itu gitu. Kalau kebanyakan dia makannya pakai plastik, dibolongin gitu kayak makan bajigur, boleh nggak? itu jajan namanya. Tuh ada yang nanya tuh, mumpung lewat tuh, yang membedakan dengan gangguan jiwa gimana ya? Gimana cara bedain sama gangguan jiwa? Oh, oke. Kalau ini perlu kita pemeriksaan nih, berarti ini lanjut ke Mm-mm. pemeriksaan. Jadi kalau gangguan jiwa nih sebenarnya kita murni nggak ada masalah di otak gitu. Nah, kalau lewat pemeriksaan, nextnya sih untuk lebih detail kita MRI. Ah, Nah, ah, MRI kelihatan ya. kepala, kelihatan tuh nanti ada shrinking atau apa jaringan otaknya tuh mengerut ya, Mm-mm. mengecil gitu. Mm-mm. Nah, anatominya aja berubah, berarti secara fungsi dia ada Fungsinya juga perubahan juga. berubah. Oke. Yes. Gitu. Terus kita cek lagi nih. Kalau aku selalu lakuin 3 nih. Ya, tadi anatomi kita cek dong, intip lewat MRI kepala. Nah, karena kita kan nggak bisa visualisasinya bagaimana nih ya kan, untuk Mm-mm. melihat jaringan otaknya. 2, laboratorium deh cek gitu. Nah, ini ada masalah nggak yang melatar belakanginya secara metabolik gitu. Nah, masalah vaskular nih seringnya pembuluh darah. Pembuluh Jadi darah. Ah, flow ah. betul, flow apa oksigen dan masalah darah ke otak nih pusat
pusat berpikirnya nyampe nggak nih? Apa jangan-jangan kurang muluk Mm-mm. nih ke atas, gitu Terp. kan? Nah, Biasanya apa? Darah tinggi lah, gula, ya kan, kolesterol atau kekentalan darah, nggak tahu deh, antara itu. Kita cek. Kalau itu bermasalah, udah 2 item aja ya kan yang bermasalah. Terakhir, berarti pemeriksaannya secara fungsionalnya. Nah, itu yang tadi diungkap di awal di bagian neurobehavior, itu kita mm-mm, cek nih fungsi luhur, fungsi kortikal luhurnya kayak apa sih fungsinya yang terganggu secara objektif. Objektif mm-mm. ya, Ya. pemeriksaannya melalui kita, dokternya. Nah, kalau dari 3 ini bermasalah, memang ini masalah saraf nih. Mm-mm. Saraf ya, pakai F ya. Bukan P ya, bukan P. Kalau saraf tuh psikiatri. Ya, nah kalau semua itu nggak ada masalah, berarti ini masalah kejiwaan. Jadi jiwanya Hmm. yang terganggu dengan latar belakang nggak tahu masalah lain. Tapi kalau secara apa namanya 3 item itu bermasalah, ini masuk ke Ah, masalah saraf. oke. Nah, Hmm. terus balik lagi, kalau misalnya pikun itu, kalau pada orang tua kan ada yang bilang apa namanya? Apa bedanya tuh sama si demensia, Alzheimer, sering-sering ini dong, Hmm. sering dengar kan? Itu Hmm. udah hal yang banyak didengar masyarakat ya tuh. Singkatnya apa tuh Nel bedanya demensia sama Alzheimer sama pikun? Oke, jadi pikun tuh ya tadi ya bahasa awamnya ya Lupa. lupa, tapi Ah, intinya kayaknya untuk orang tua ya gitu. Nah kalau demensia nih hampir sama sebenarnya seperti pikun-pikun juga, tapi demensia nih bahasa kedokterannya, hmm. bahasa kerennya dah ya yang Bahasa susah. kerennya, iya, Awamnya bukan untuk awam. Tapi awam biar sekarang kata, udah mengenal ini demensia, iya bagus makanya. banget karena kita udah sering sounding ke awam bahwa ya ini sama kayak demensia. Demensia tuh payung besarnya. Jadi Mm-mm. keseluruhan gangguan sindrom itu tuh semua tuh yang gangguan tadi yang kita bicarain itu adalah masuk ke dalam skop demensia. Nah, nanti penggolongannya demensia karena apanya, nah itu ada tuh golongannya demensia salah satunya Alzheimer itu. Jadi Oke. yang kelainan otak segala macam, nah itu Mm-mm. demensia Alzheimer atau tingkat lanjutnya juga ke arah sana. Tapi jangan lupa demensia tadi juga ada tuh yang bilang Parkinson gimana tuh ada tulisannya di situ. Ya, Nah, demensia Parkinson ada. Nah, terus ada demensia karena apa nih dia apa vaskular paling banyak juga karena pasca stroke paling sering atau mm-mm. masalah vaskularisasinya atau masalah pembuluh darah ke otaknya bermasalah. Nah, ini juga terganggu fungsi otaknya untuk berpikir juga bisa. Nah, makanya tergantung penyebab yang melatar belakanginya. Tapi besarnya nih, payung besarnya demensia namanya. Oke, jadi intinya Hmm. sebenarnya teman-teman begini ya, kalau misalnya bingung demensia apaan, Alzheimer apa, pikun apa, gampangnya gini deh. Kalau ada gangguan lupa-lupa sama perintilan yang lain, mulai ada gangguan perilaku, mulai pokoknya bukan cuma lupa sekedar lupa, dan ini agak apa persisten ya, agak terus-menerus, udah cek deh nanti untuk urusan demensia, Alzheimer segala macam, urusan dokter Asner. Pokoknya gitu. Pokoknya harus, tugas kita adalah aware, kita sadar ada sesuatu dengan kita atau keluarga kita, kemudian kita cek gitu. Dan diskusikan, di situ akan dicari sebabnya. Nah, kita Hmm. masuk ke pertanyaannya, banyak banget yang nanya. Gila, Alhamdulillah. Oh Ya, iya, sebentar ya. apa tuh? Banyak. Hmm. Kan kemarin udah sempat di spoiler kan. Oh, Di, oke. udah gua capture tuh. Kalau gua nggak Hmm. dibacain, ngomel orang-orang. Pertama, Ya. nah, ini buat urusan orang autoimun nih, banyak nih, karena kemarin gue baru ini yang Zoom tentang autoimun juga kan ya. Jadi, buat orang autoimun nih, mau buat MG, mau apapun ini ya, katanya wajar kalau sering lupa. Penyebab Hmm. penyebab selupanya karena kenapa? Solusinya apa sih gitu loh, solusinya. Hmm. Iya. Ada hubungan lupa atau kalau orang autoimun kita ngomongnya brain fog ya. Itu bisa dijelasin nggak, Nel? Kenapa sering terjadi seperti itu? Iya, jadi ini kan kalau memang terjadi struktur dari apa otaknya sendiri yang berubah karena fungsi kognitif itu di semua bagian dari otak ya kan dia saling berkomunikasi. Apabila strukturnya itu ada gangguan, ya berarti di poin mana dia akan terjadi gangguannya. Karena balik lagi basic penyakit awalnya gitu. Oke. Ini mesti didiskusikan dulu ya sama pasiennya, mesti lihat dulu hasil-hasilnya, lokasinya juga di mana gitu. Jadi Mm-mm. baru kita bisa bilang ini
why-nya kenapa dan next-nya bagaimana. Oke, dan tergantung juga ya obat apa yang dia pakai. Karena beberapa obat kan juga mempengaruhi hormonal sehingga ada gangguan ke arah kognitif juga biasanya kayak gitu kan ya. Bisa, ya. Tuh, jadi kalau yang nanya tentang brain fog pada orang autoimun, ya banyak sebabnya sih. Jadi salah satunya ya, bukan salah satunya, salah banyaknya. Itu sangat custom ya, tergantung. Jadi harus dicek. Tapi kembali lagi, kalau memang dia semakin mengganggu aktivitas sehari-hari, dan ya itu bukan cuma sekedar lupa, buru-buru deh konsultasi, jangan sampai dibiarin. Bisa makin parah kan kalau kayak gini-gini biasanya? Bisa. Bisa ya? Kalau memang tidak ditanggulangi penyebabnya atau memang gejalanya juga tidak diobati gitu ya. Nah, ini makin berangsur, tipenya berangsur-angsur makin memburuk gitu. Oke, Udah makin memburuk nambah ya. kan kemandiriannya makin berkurang. Makin nggak bisa mandiri, akhirnya cuman hanya berdiam saja. Akhirnya makin cuman tiduran doang, nggak ada aktivitas, kena macam-macam penyakit yang lainnya. Sakit paru, macam-macam deh ya. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih. Dok, suami saya suka lupa nutup lemari piring. Ini bini gue salah, nggak usah baca. Gue baru nggak. Ini kebiasaannya banyak ya, antara suami istri ini urusan pendidikan. Salah, gue salah baca. Pas gue lihat, gue kenal ini di bini gue nih. Suami saya suka lupa nutup lemari piring. Ya, gue malu kalau lupa nutup lemari piring. Karena gue atensinya dengan piring. Karena habis piring gue mau makan. Dan gue lupa nutup. Ya itu. Ya. Benar atensi tadi ya. Dan gue mengalami itu. Kita ada lagi pertanyaan nih. Iya, karena menurut gue nggak penting. Tujuan gue ambil piring, ambil nasi. Selesai. Nah, berarti balik lagi ke jawaban tadi. Karena nggak ada atensi ke arah sana, nggak ada kepentingannya buat gue, abaikan gitu kan. Ini kayak gitu. Nah, itu hati-hati. Bukan penyakit itu, perubahan. Paham. Jangan lupa tulis di piringnya, pas bagian dalam, jangan lupa tutup lagi. Nah, itu boleh loh jadi solusi. Iya, yang ada habis gua buka piringnya gue cuci itu ada tulisan nggak kapan makannya. Di raknya. Oh, di dalam lemarinya. Nah, dalam lemari. Itu salah satu loh, salah satu treatment sepele, bukan obat ya, non obat ini, mencantumkan tulisan-tulisan untuk supaya pengingat. Itu worth banget. Gitu. Ntar dicoba. Ini bukan ngomongin gue ya, nggak bikin ngomongin gue. Tips. Ini gue host loh di sini. Gue di sini host ya, bukan pasien. Bukan. Oh, iya. Merangkap boleh merangkap. Double job. Nih ada lagi nih. Taruh. Punya saudara pernah kena stroke ringan, terus sudah diobati di CT scan, katanya ada sumbatan, dan sekarang lagi minum obat dari dokter. Terus ada perubahan perilaku, bawaannya marah-marah, kadang ketawa sendiri, dan suka jalan gitu, tiba-tiba pinjam uang ke orang-orang. Nah lo, jadi mulai ketawa-tawa, marah-marah, jalan-jalan pinjam duit lagi. Iya. Boleh nih kayaknya kita explore kalau kasus ini. Oh, ya. Jadi ini buat yang nanya nih, buruan deh. Ini suatu tanda. Vaskular biasanya ya? Karena stroke ya? Yes, karena latar belakangnya adalah ke arah gangguan pembuluh darah ya, stroke. Jadi boleh deh, kita lanjutin ini pemeriksaannya lebih dalam. Oke, tuh. Jadi penting ya, karena udah ganggu nih. Karena bukan ganggu keluarga doang, ganggu orang lain, pinjam duit, ya kan? Itu hati-hati. Seperti itu nih yang harus bisa diselesaikan masalahnya. Jadi jangan ini dianggap aib, tapi adalah suatu masalah yang sebenarnya ada solusi asal kita mau diskusi dengan dokter yang tepat, gitu kan? Ini ada lagi, tuh ada yang nanya tuh, dok kadang suka lupa rokaat sholat, pikun nggak? Iya. Pikun nggak Del? Ini sering banget loh dikeluhkan juga ya. Nah ini di bawah 60 nih yang merasa keluhan seperti ini yang sering datang nih sekarang ini. Lupa rokaat sholat bener. Jadi sebenarnya balik lagi ke atensi. Kalau kita sholat, terus khusyuk gitu ya, nggak ada pemikiran lain, biasanya ini jarang terjadi kita lupa rokaatnya. Jarang. Oke. Atau kalau lagi ngantuk kali ya? Ya berarti kan ngantuk, kita nggak fokus nih, nggak fokus ke kita, atau kita mikirin sambil sholat, ntar abis ini mau ngapain gitu kan ya. Kadang-kadang itu kan terbersit ya secara nggak langsung. Kalau di agama itu kekhusyuan kan namanya ya. Berarti, itu biasanya, ya ampun tuh ada yang baca itu mah gangguan setan. Ya ada bacaan gitu. Iya jadi kalau kita nggak
khusyuk, kalau di sini bahasanya ya atensi dan konsentrasi, fokus ke situ, sering terabaikan nih. Paling sering ya memang dari sholat, karena kita tahu kita sholat wajib, terus tadi udah rakaat berapa ya? Tadi apa? Misalnya nih ruku udah gitu, terus sekarang yang mana ya gitu kegiatan apa urutannya, kadang-kadang suka kayak gitu. Kalau memang ini jadi sering sekali, terus selalu muncul, makin lama makin kacau, periksain deh. Mm-mm. Tapi kalau hanya Hmm. sesekali, kalau hanya sesekali kita flashback lagi. Jangan-jangan emang kita banyak pemikiran lain-lain nih lagi sholat. Seringnya itu, dan banyak juga sih Iya. setelah aku cross check. Iya, ternyata iya dok. Soalnya saya abis ini mau ngurusin anak saya, misalnya abis ini saya mau Hmm. ngurusin ini segala macam. Nah gitu. Jadi apa namanya terlalu banyak hal yang dipikirkan ya, jadinya terabaikan untuk yang utama. Oke, jadi belum tentu itu suatu masalah yang kita anggap lupa yang bahaya. Cuman lihat dulu ada apa di balik kelupaan Anda gitu ya. Oke. Ada lagi nih, ada banyak, cuman banyak rata-rata pertanyaan sama. Ntar lu nih maklum ya, udah agak tua gitu, pakai kacamata malah nggak bisa baca. Ntar lu. Waduh, panjang amat nih. Hmm. Oh, enggak, bukan, Kan bukan, lupa jangan-jangan. naruh barang, lupa naruh Ya, barang, kunci apa tuh? dia tuh kunci motor Baju. atau sisir, padahal baru dipakai. Ini sih kayak yang tadi ya. Apakah ada efek dari autoimun? Nah ini mungkin gue yang jawab nih. Jadi kalau autoimun ya memang autoimun suatu penyakit yang emang ada di badan kita. Cuman jangan apa-apa salahin autoimun gitu loh maksudnya. Karena kemarin juga kan saya baru bikin Zoom tuh ya tentang nyeri. Nggak ada kadang memang nyeri ada hubungan dengan autoimun, tapi tidak semua nyeri karena autoimun. Sama ini juga, jangan-jangan karena emang tadi atensi atau kebiasaan naruhnya ceplok-ceplok di mana aja. Kalau selalu ditaruh tempat yang sama, mestinya ya nyarinya situ lagi gitu. Bener nggak gue? Oke, gantian lah kita yang host. Oh gitu ya. Anda suka lupa tutup pintu lemari ya? Lupa minta duit Nah, kayaknya. Iya. kalau ada yang nanya cara melatih supaya nggak pikun gimana tuh? Iya, jadi lakukan kegiatan terjadwal ya. Ini kayak penting deh. Jadi Hmm. punya jadwal harian atau waktu-waktu yang memang kita udah punya pola lah hariannya. Nah, itu membantu Hmm. mengurangi lupa ya. Terus kemudian bikin catatan deh. Jangan malu untuk bikin catatan. Kadang ada orang, oh saya nggak mau nyatet, ntar gak latihan lagi otaknya nih, nggak mikir gitu kan. Banyak Hmm. nih yang bilang kayak Hmm. gitu. Enggak, justru catatan itu adalah alat bantu untuk merekognisi kalau kita bilang. Mengenali kembali apa sih yang kita udah inget-inget. Buat cross-check nih juga penting gitu. Hmm. Kemudian di dunia pekerjaan kalau dengan tanpa apa catatan atau bukti segala macam nih agak sulit ya. Nah, ini Ini berarti dikembangkan. kita bicara orang yang belum lupa ya, berarti ya, Mau belum lupa mencegahkan. atau yang sudah lupa ini sama. Jadi kalau yang sudah ada masalah pun pasti aku kasih treatment non obatnya ya, yaitu Hmm. buat buat apa namanya buat jadwal harian yang terjadwal gitu ya, punya pola hariannya nih ngapain-ngapainnya jam berapa, hari Senin tuh hari mau ngapain, Selasa tuh mau ngapain gitu. Jadi ini membantu Agenda, kalau zaman dulu mah ngomongnya agenda ya. agenda Namanya doang, agenda. punya jadwal kayak orang sekolah. Kayak orang sekolah. Jadi udah tahu nih kalau orang sekolah kan gitu. Senin, oh iya mesti pakai dasi putih-putih. Jadi dia orientasinya nyambung nih. Oh, kalau saya pakai baju putih-putih nih hari Senin. Nah, misalnya. Kan Oke, terbantu untuk orientasi terhadap waktu. Seringnya kan lupa nih, iya lupa benar. hari, lupa tanggal. Makasih banget udah ada ganjil genap ini. Ini treatment yang paling mujarab juga untuk pasien-pasien Hmm. aku biasanya, baik yang sudah ada gangguan atau yang gangguan ringan atau yang normal sekalipun. Karena mereka aware, tanggal berapa nih? Hari apa nih? Pakai mobil apa nih? Gitu kan. Nah, ini udah lumayan. Hmm. Kalau dulu kan kita ya udah asal aja mau tanggal berapa kek, pakai mobil aja gitu kan ya. Oke, benar. Tapi Hmm. kalau pasiennya alasannya, Pak, maaf saya demensia, maaf tilang aja deh, dia lupa gitu. Dia lupa tante. Terus keluarin hasil fungsi luhur aja gitu ya. Sebagai bukti. Jadi intinya tuh pakai itu ya, pakai catatan ya. Cuman ini kendala nih, ini kejadian nyata nih. Jadi waktu itu ada pasien, pernah sih gue nyaranin, maksudnya Pak coba dibikin tulisan, dibikin ini segala macam. Istrinya ngomong, itu dia dok, Bapak nulis di HP.
HP-nya ketinggalan. Nah, PR. Dia udah Yes, nyatet, ganti catatannya alatnya. ketinggalan. Nah, ganti alatnya. Jadi kita dalam treatment tuh harus punya apa ya, kreasi ya. Dan itu Mm-mm. custom banget, orang per orang, nggak bisa. Pokoknya dokternya atau aku bilang harus dicatetan gini nih, yang nggak bisa juga. Kalau orangnya masih high tech, dia boleh dong nyimpen di handphone, nyimpen di tab atau apa lain-lain lah ya gadgetnya dia. Heeh. Tapi ya kita kasih alternatif bahwa buku kecil ya ini juga Ya, bisa bermanfaat nih untuk tulisan. Jadi kalau yang apa ya orang-orang sekarang yang di atas 60 ini terbagi dua nih, ada yang bisa dengan gadget, mereka nyimpennya di handphone, ada juga yang masih dengan mencatat. Kelebihannya iya. dengan mencatat tuh motorik halusnya jalan ya. Jadi Mm-mm. lebih halus mencatat dibanding apa nulis ya dibanding dengan ngetik. Gitu. Jadi ini dua item yang lebih jalan lagi di fungsi otak bahwa memorinya akan dua kali bekerja nih karena dia udah menulis dan membaca kembali tulisannya gitu. Itu Oke. worth it. Nah, ada juga yang kita ganti papan tulis dong gitu ya. Kalau saya dia di Mm-mm. rumah jangan lupa apa atau things to do-nya bisa ditulis di situ. Bisa dengan bantuan keluarga untuk ngingetin ya. Jadi alatnya yang diganti bisa jadi. Dan ini kreasi orang per orang loh. Jadi tergantung kebutuhannya apa juga. Custom banget. Ada nggak latihan khusus yang bisa membuat orang itu supaya apa ya, nggak gampang lupa, selain untuk dengan tulisan tadi? Apa tulisan tadi itu sebenarnya salah satu sarana untuk melatih otak juga? Iya, sarana untuk latihan. Oke, oke. Terus ya kalau otak tuh gini ya, dipakai deh. Kalau nggak dipakai dia pasti langsung hilang fungsinya. Jadi Kayak use it, Aderai, use it. Aderai nggak fitness juga ototnya kempes, gitu kan ya. Makanya dia ngangkat mulu supaya tetap gede. Otak begitu juga Kalau kan? otak, kalau otak nggak gede ya, nggak ya. Gagak, cuma maksudnya dia tetap fungsinya itu oke. Dia nggak cepet ngisut Jadi gitu kan? jadi dia kepadatannya bertambah. Jadi Mm-mm. apa jaringan antar selnya tuh jadi lebih padat kalau dia beraktivitas. Jadi suka bilang ya kalau saya orang tua nih, udah deh nggak usah dikerjain deh, biar aku aja, mama papa duduk-duduk aja deh di situ deh, ntar aku yang beresin. Nah ini sebenarnya tidak melibatkan orang tua tersebut di suatu kegiatan itu akan menurunkan fungsi otaknya loh. Jadi dengan dia Hmm, berkegiatan terlibat dalam adegan apapun di rumah tersebut, ini melatih fungsi otaknya. Jadi itu salah satu yes. sarana latihannya yang paling mudah dilakukan di rumah. Bukan berarti latihan ke rumah sakit, ngerjain apa itu adalah latihan. Enggak juga. Nah di rumah tuh banyak banget. Nah ini yang kesalahan yang sering terjadi di rumah ya, biasanya oleh anak-anaknya men-skip apa ya pekerjaan yang memang ya udahlah orang tuanya duduk aja santai ntar beres gitu. Harusnya Mm-mm. dilibatkan, walaupun dia kesulitan loh ya, itu yang dibantu. Tapi selama fisik masih oke, ya boleh ya berarti ikutan ya selama fisik masih oke. Kecuali ya orang tuanya udah pasca stroke, kakinya udah nggak bisa, udah di kursi roda. Pak, tolong benerin angkat galon, ya kan nggak gitu juga gitu kan. Udah angkut galon, tapi bisa loh, Pak, tolong tulisin dong belanjaan, saya mau belanja, terus dia Oke. nulis. Dia sambil duduk dengan keterbatasannya dia, kalau dia tidak lemah yang anggota gerak kanan, latihan Mm. berpikirnya dari situ. Dia bisa bilang, Oke, apalagi nih tadi, cakep. jadi kan itu terlibat Mm. dalam kegiatan di keluarga ya, dan itu latihan loh. Kadang-kadang orang merasa, oh orang pasca stroke, udah deh bapak tiduran aja deh, ntar saya beresin semuanya. Ya nggak juga. Mm-mm. Pasca stroke malah dia nggak latihan secara fisik ya, karena cuma tiduran tok kan berarti. Jadi mungkin ini ya, kalau misalnya kita lihat misalnya kayak di Singapura gitu, suka ada orang yang bersih-bersihin kan orang usia lanjut tuh, yang udah pensiun segala Nah, macam. iya Mungkin itu benar. kerjaan-kerjaan ringan seperti itu ya. Benar, benar. Di luar sih justru Oke. orang-orang tua masih dipekerjakan ya supaya Mm-mm. tetap bisa bagus ya otaknya. Makanya jarang ada yang sampai pikun apa jelek banget kondisinya karena mereka tetap masih beraktivitas, Aktif. berkarya Oke. gitu. Jadi bukannya tega, bahkan di Jepang pun usia 60 tahun masih bisa S3 gitu kan. Iya. Itu. Jadi Ini itu ya kebiasaan kita teman-teman. sih. Betul. Kebiasaan kita di Indonesia kan gitu kalau sama orang tua ya udah deh orang tuanya adem-adem aja di situ biar kita yang Mm-mm. kerja. Nah, ini sebenarnya memang harus sedikit dirubah ya. Jadi Nah, kita penting justru nih. sebagai fasilitator orang tua, jadi bukan Mm-mm. mengangkat orang tua untuk tidak
melakukan hal tersebut, makanya harus dilibatkan. Ini kan kebiasaan orang timur ya, biasanya sih begitu. Nah, jadi udah gitu orang tuanya nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak boleh aktivitas, semua ditekel, terus orang tuanya mulai lupa-lupa, terus dibilang deh wajar tua ya gara-gara kita juga padahal ya. Yes, nah Harusnya ini kita ikut bantu ngelatih. betul. Nah, ini sih yang memang disounding bukan ke orang tuanya, tapi sekarang trennya sudah merangkul anak-anaknya bahwa Benar. mereka harus bagaimana sih bersikap terhadap orang tuanya. Selain orang tuanya ya, juga menyikapi dirinya sendiri gitu. Nah, ini kita merambah ke golongan yang lebih muda, justru anak-anaknya, generasi anaknya yang kita beritahu kondisinya. Oke. Nah, kalau udah orang sampai udah lupa nih, ini kan suka ada beberapa obat atau produsen yang mengklaim bahwa obat ini bisa meningkatkan daya ingat. Bener nggak sih ada obat bisa meningkatkan daya ingat? Kalau emang bener kok gue nggak tahu gitu gue pakai buat waktu UMPTN ya. Iya, langsung cemerlang kita ya. Bener. Iya, jadi golongan obat yang membantu itu tuh masih belum recommended yang apa ya, yang diakui level A ya. Kalau di kita, jadi belum diakui 100% bisa meningkatkan ya. Itu kan tadi klaimnya apa? Meningkatkan fungsi otak. Ya, betul. Tapi ya ini masuk ke dalam golongan yang boleh dipakai. Boleh dipakai, tapi efeknya kita belum bisa dapatkan 100% karena penelitiannya masih belum menunjang ke arah keberhasilan tersebut. Nah, kalau obat yang sudah diklaim oke nih, yang kita pakai untuk obat anti demensia. Yang namanya anti demensia, tapi bukan berarti mengembalikan fungsi otaknya seperti semula, tapi menahan ya, menjaga supaya tidak menurun drastis terlalu cepat. Jadi ini buat mempertahankan kondisi, betul. Jadi nggak bisa sembuh berarti kalau misalnya sampai orang udah kena demensia atau Alzheimer atau pikun tanda kutip yang pada orang tua itu, dia nggak bisa sembuh berarti kan? Dengan penyakit demensianya yang tadi itu ya macam-macam tadi penyebabnya, sembuh 100% total balik enggak. Oke, karena salah satu dari penyakit dari aging ya masalahnya juga ya. Termasuk yang aging. Nah, jadi kita sekarang obat-obatan untuk memperlambat penurunan yang drastis atau ya meningkatkan kualitas hidupnya, itu yang penting sebetulnya. Tapi kalau demensianya karena sesuatu yang bisa diobati, kemudian penyebabnya itu sudah terobati dan keluhannya hilang, ya ini lain lagi soalnya. Karena penyebab misalnya vaskular tadi gitu ya, misalnya vaskular ya. Betul, tergantung penyebabnya gitu. Oke. Jadi kalau yang bukan karena vaskular tapi karena memang faktor yang degeneratif karena usia juga ya jatuhnya kita obat-obatan itu memperlambat supaya si lupanya nggak makin jadi gitu ya, nggak makin parah gitu kan ya. Karena ya fitrahnya hadisnya dibilang semua penyakit ada obatnya kecuali tua kan gitu. Tua dengan macam-macamnya ya. Benar, dengan macam-macamnya. Nah, ini ada lagi nih. Mana itu tadi? Tuh, gue lupa tadi lihat yang mana ya. Ntar lu. Iya, lupa nih gue. Ntar lu di sana nggak sih nih? Ini udah aman semua. Nel, kalau misalnya ada nggak hubungannya makanan sekarang? Makanan dengan, ada nggak makanan-makanan khusus yang bisa membantu orang mencegah supaya nggak lupa? Kan dulu bilang katanya makan ikan gitu kan ya. Tapi kalau ikannya dalam bentuk somai kan sama aja gitu kan. Iya. Makanan yang khusus sih nggak ada. Yang khusus ya nggak ada. Cuma kalau pola makannya baik, baik tuh yang sekarang menu makanan seimbang ya. Yang, kanan dan kiri berarti ya. Kanan nasi, kiri mie gitu seimbang. Iya. Jadi seimbang. Gizinya maksudnya ya. Nah, gizi seimbang ini sesuai kebutuhan ya, kebutuhan pasiennya. Nah, kalau itu sudah dijalani dan gaya hidupnya juga sehat, ya ini pasti terjaga juga untuk fungsi otaknya. Kalau memang sering banyak makan gula atau yang berkolesterol tinggi, berarti kan ini resiko ke arah vaskularisasi ya, pembuluh darah ke otaknya juga membuat terhambat ya. Daerah tersebut juga kurang juga kan untuk bisa play. Nah, ini jadi gangguannya juga akan muncul perlahan-lahan nanti. Makanan khusus sih nggak ada. Nggak ada ya?
ada Yang yang bilang memang vitamin B12 ya bisa mm-mm. untuk mempertahankan kondisi kognitif. Tapi susah, kita mau vitamin B12 murni, mau dari mana? Makanya termasuk makanannya yang harus gizi seimbang, artinya variasinya harus macam-macam, banyak, nggak itu melulu. Terus Mm-mm. frekuensinya juga ya, sama mungkin pola makannya banyak atau sedikitnya ini juga harus seimbang yang tadi. Jadi nggak ada makanan khusus ya. Nel, ini Khusus. tinggal 8 menit. Ada Oke, nggak yang punch gitu loh, biar yang boom banget buat teman-teman yang lagi denger nih untuk masalah lupa, apa yang mesti take home, bukan take home, orang pada di rumah semua ya, take home saya bukan juga. Jadi apa yang harus mesti dikasih tahu ke mereka tentang si oke. pikun ini? Jadi kalau memang ada gejala lupa nih, misalnya disertai dengan mungkin ada gangguan konsentrasi, ada gangguan berbahasa ya, komunikasi, pemahaman bahasa kurang atau ngomongnya jadi malah susah. Terus sudah gitu apalagi kemampuan dalam berpikir kompleks ya, menentukan sikap, terus apalagi itu ya, sering nyasar atau gangguan 2 dan 3 dimensi. Emosi, emosi. Ya, Ah, disertai dengan emosi atau gangguan perilaku yang mengganggu kegiatan harian, lebih baik kita periksain deh. Ya, karena dalam pemeriksaan tuh kita cari tahu nih yang tadi, ini kesimpulannya sekalian. Ya, ada mm-mm. apa otaknya ada apa secara fisik, ya kan? Kemudian secara metabolik ada apa? Kita cek juga. Metabolik itu yang beredar di seluruh tubuh ya. Terus kemudian fungsi. Nah, fungsi kortikal luhurnya seperti apa? Nah, ini yang memang mungkin jarang ya diperiksain fungsi luhur di rumah sakit ya, mungkin karena nggak terlalu banyak yang ambil sub divisi neurobehavior ini. Periksain deh. Jadi harus dicek. Pokoknya ini tujuan kita bikin live kayak gini adalah kita membangun kesadaran atau awareness dari masyarakat, dari teman-teman, bahwa lupa tuh nggak sesederhana lupa, udah orang tua lupa wajar, ya nggak gitu juga. Ada banyak hal, faktor lupa yang ternyata adalah lupa yang tanda kutip wajar, yang bisa dilatih tanpa obat dengan cara menentukan skala prioritas, masalah atensi, kemudian dengan dilatih dengan cara bikin things to do, dan lain-lain. Tapi kalau lupanya itu membuat seseorang itu menjadi ada gangguan di kehidupan hari-harinya, baik itu terhadap dirinya sendiri, keluarga, bahkan lingkungan atau orang lain, nah ini yang bermasalah, karena secara umum akan bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup daripada si orang tersebut. Nah yang kayak gini-gini harus dikonsultasikan ke dokter spesialis saraf, khususnya subdivisi neurobehavior atau fungsi luhur. Nah kalau ada yang nanya juga, apa sih obat buat lupa segala macam, kita nggak bisa jawab karena ada juga obat lupa itu nggak perlu pakai obat Nel ya, tinggal harus diganti kebiasaannya segala macam, menata hidup dengan lebih benar lagi. Terus kalau tanya kalau gitu obatnya apa, obat yang minum dia maunya, balik lagi tergantung ini gangguan lupanya karena Iya. kenapa. Kalau memang karena stroke, nah stroke-nya itu karena kenapa, karena hipertensi misalnya, ya tensinya beresin. Kalau gulanya beresin. Mau kita latih ingatannya segala macam, kalau fungsi penyakit dasarnya atau penyakit metabolik tadi yang disebut sama Asnel, penyakit badan lah intinya, penyakit badannya masih ada, ya sama juga bohong. Jadi mesti dibikin apa ya, harus tiap orang beda-beda ya. Intinya ya buruan deh kalau kayak gitu-gitu, jangan oh ya teman-teman ya, jangan dengar kata tetangga atau teman katanya enggak begini wajar begini, coba minum ini, nggak usah, daripada salah minum, daripada ngaco, mendingan langsung ke dokter spesialis saraf. Begitu bukan? Nel, kok muter-muter dong sih Nel sekarang? Putus ya? Nel? Nah, muter. Oke, gitu ya, Putus ya. jelas ya. Udah, Oke, udah, satu udah. lagi. Udah apa tuh? Use it your brain or you will lose it. Tuh, Kerennya pakai pakai otak deh, kita. pakai. Kalau enggak bakal hilang Iya. gitu kemampuannya. Nah, itu Kalau yang nggak penting. dipakai, tuh otak hilang gitu ya. Fungsinya ya, bukan bandanya di sini, bukan. Fungsinya. Jadi gue selama ini agak salah sebenarnya, Nel. Gue ngaku nih. Jadi kadang gue ada sesuatu hal yang agak menurut gue nggak penting, gue nggak masukin otak. Gue mikir apaan? Udah, sayang otak gue. Justru kalau sayang gue pakai, bukan gue simpen. Nah, tapi bagus juga selektif ya, selektif dalam memilih apa Selektif. sih yang jadi priority, benar. Nah, ini kan custom banget Ah, kan.
Iya, beda-beda tiap orang ya. Karena gue dengan seperti itu, gue ngerasa lebih nyaman. Oke, terima kasih banget semuanya yang udah join di sini. Dan saya minta tolong ya buat teman-teman kalau udah dapat informasi ini semoga bermanfaat dan supaya Indonesia juga makin sehat dan cerdas, sampaikan informasi ini secara multi level marketing ke 3 orang. Jadi masing-masing orang mesti tahu ngasih tahu ke 3 orang dan 3 orang itu harus ngasih tahu ke 3 orang lainnya. Supaya jadi kita nggak dengar kayak katanya gitu berantas hoax kesehatan di masyarakat. Makasih semuanya. Thank you Asnel ya. Semuanya Makasih. sampai Makasih semua. jumpa berikutnya. Yuk. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Ya.